Gacoran, trotolan, mudah hutan. Dalam video kali ini teman-teman, saya menjawab pertanyaan beberapa teman kicomania yang mau merawat murai batu. Jadi Om Sis pilih gacoran, apa pilih trotolan, apa pilih mudah hutan ya. Nah nih, kalau trotolan aja seperti ini, oke teman-teman. Nah, jadi sebelum saya lanjut teman-teman, nanti akan saya bahas satu persatu PR-nya. Kalau mudah hutan itu bagaimana, kalau trotolan itu bagaimana, dan kalau gacoran itu bagaimana. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman langsung aja bisa gabung. Di deskripsi ada juga nomornya admin ya, yang pengen cari obat burung supaya burungnya lebih jos. Oke, jadi sebetulnya pertanyaan itu banyak yang tanya tentang perawatan mudah hutan sama trotolan. Jadi mau beli burung itu enak mudah hutan apa trotolan kayak gitu. Dan kesulitannya bagaimana? Oke, yang pertama teman-teman, dari dulu yang anakan trotolan ya kayak gitu. Jadi ini terlepas dari pemilihan burung yang prospek atau bagus seperti ini. Ini udah masih trotol, udah narung, vektor sekali ya. Yang utama itu. Jadi ini terlepas dari bodi besar, bodi kecil kayak gitu. Intinya tentang trotolan, mudah hutan sama gacoran. Oke, sebetulnya yang pertama teman-teman boleh dilandasi dengan berdasarkan kebutuhan kita kayak gitu. Jadi trotolan ngerawatnya tergantung kebutuhan ya. Kalau saya sendiri sebagai bakul, bah itu trotolan, mudah hutan, gacoran itu saya libas, saya libas, begitu kasar ya. Maksudnya saya beli ketika burung tersebut masuk dalam jangkauan dan masuk dalam jual beli kayak gitu. Intinya, wah ini bisa dilempar lagi, mungkin saya ambil kayak gitu. Kalau itu bagul. Tapi kalau misalkan berdasarkan tingkat resiko kesulitannya, trotolan teman-teman, kita bahas dulu trotolan. Jadi trotolan itu kekurangannya yang pertama kita harus mastery. Kalau beri makan iya ya, semua burung memberi makan. Kita harus mastery. Tanpa di mastery, trotolan pun biasanya memiliki lagu atau isian semaunya. Jadi kalau tidak kita mastery, mungkin di sini banyak suara ayam, dia cuma bisa ayam aja. Tapi kalau di sini di mastery banyak masteran suatu, misal kenari, itu di atas ada itu rio-rio, ada pokoknya yang nembak-nembakan ya. Jadi di sini ada labet, ada kenari kayak gitu. Saya fokus pada labet sama kenari kayak gitu teman-teman. Burung tersebut biasanya akan menirukan masterannya sesuai dengan kecerdasannya kayak gitu. Dan itu jadi wajib dimasteri untuk trotolan. Terus perawatannya kita harus apa teman-teman? Kalau di sini masalah mabung, ini banyak sekali teman-teman pemula yang bingung. Jadi kita harus merawat sekitar 4 bulan untuk mengetahui burung tersebut ganti bulu kayak gitu. Jadi selama 4 bulan itu dia biasanya akan mabung, dan di sini ada juga permasalahannya keliru jantan dan betina, itu juga risikonya untuk trotolan. Tetapi untuk risiko kematian ya semuanya hampir sama aja ya, namanya hewan hidup teman-teman kayak gitu. Nah, untuk kelebihan trotolan sendiri, asalkan kita milihnya bagus sesuai harapan kayak gitu, itu ada plusnya. Jadi trotolan itu biasanya lagunya sesuai dengan yang kita masukin. Jadi masteran kita apa, itu kita menangnya itu nyetir masteran. Dan mentalnya juga, kalau kita ngerawat dari trotol itu mentalnya juga apa teman-teman ya, tetap terjaga kalau kita bisa ngerawatnya. Maksudnya dalam video saya sebelumnya pernah tak bahas, itu trotolan biar bagus itu sama burung lainnya, sama murai batu lainnya, jangan diablak terus. Jadi di sini dikerobong sini ya, walaupun banyak teman-teman tahu di awal tadi burung tersebut udah ngeplong kayak gitu, ini aja udah mau narung kayak gitu teman-teman. Makanya ya itu tadi, intinya supaya dia
cepat terjaga. Sorry teman-teman, ada telepon. Untuk trotolan kurang lebihnya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan kekurangan dan kelebihannya. Tapi untuk para ahli atau orang-orang berpengalaman itu semua tidak apa ya teman-teman ya, tidak mempengaruhi. Jadi untuk trotolan itu tadi. Jadi PR kita memasteri, nunggu selama 4 bulan dan risikonya mungkin kleru betina kayak gitu. Jadi kita harus perlu kesabaran. Tapi kalau kita bisa ngerawat biasanya sesuai harapan kita ya kayak gitu. Ada yang penasaran kayak gitu. Terus untuk mudah hutan ya. Mudah hutan sendiri teman-teman, yang pertama saya bilang resikonya ya. Resikonya itu biasanya gampang stres, bahkan teman-teman ngerawat itu bisa mati kayak gitu. Ini saja ini mudah hutan yang rawatan udah 6 bulan lebih ya. Ini narung ketika saya deketi dia loncat-loncat kayak gini. Kemarin ada yang cari mudah hutan, WA aja admin ya. Karena di sini ini juga dijual. Iklan sebentar ya. Jadi risiko kematian itu mudah hutan kalau baru lebih tinggi. Saya sarankan untuk mengantisipasinya teman-teman cari aja yang sudah makan fur, udah semi jinak kayak gitu. Terus yang kedua, karena mudah hutan itu berasal dari hutan atau alas atau tangkapan hutan, biasanya burung tersebut memiliki, kalau belum berai, dia memiliki ketakutan yang tinggi atau gampang kaget. Ini yang saya omongin ini sebetulnya semua mudah hutan terjadi demikian, tetapi untuk burung yang berai atau udah rawatan lama biasanya sifat itu hilang atau dia udah kayak istilahnya tangkaran kayak gitu. Jadi yang saya sebutkan sebetulnya banyak sih kekurangannya mudah hutan kayak gitu. Cuman garis besarnya yang menjadi momok teman-teman kayak gitu. Saya juga dulu pernah takut ngerawat mudah hutan itu tingkat risiko kematian kayak gitu teman-teman. Salah sedikit ketika kita ajarin fur bisa nyekukruk, sakit kayak gitu. Tapi terpecahkan oleh itu tadi teman-teman. Kita cari yang udah makan fur aja. Tapi untuk di tangan orang yang pengalaman itu biasanya pemilihan yang bagus, terus perawatan yang benar itu juga nggak resiko lah kayak gitu. Jadi itu tadi mudah hutan kekurangannya ya resiko kematian aja sebetulnya. Terus jinaknya kadang-kadang agak lama kayak gitu. Nah kelebihannya mudah hutan sendiri tanpa masteran biasanya udah bawa laguan isian sealas. Ya mungkin teman-teman pernah dengar, saya pernah ngalami ya, ini berdasarkan pengalaman saya. Ini antara mudah hutan satu dengan lainnya bawaan lagu beda-beda. Nah, setelah saya amati ternyata mudah hutan itu daerahnya dari daerah A, dari daerah B, C, yang isinya itu masterannya beda-beda. Mungkin di sini dia hidup berdekatan dengan jalak, di sebelahnya lagi hutan B dia hidup dengan cililin, makanya lagunya beda-beda itu tadi. Jadi ada door prize, ada lagu yang istilahnya bonus lah kayak gitu, tanpa dimasteri. Untuk kelebihannya biasanya teman-teman burung tersebut volumenya tetap kenceng, staminanya tetap oke tanpa diumbar. Beda lagi nih saya tambah dengan ternaan ya. Ternaan pun biasanya dia butuh pengumbaran. Jadi banyak sekali teman-teman pemain yang pengen mudah hutan kayak gitu. Perlu dipertimbangkan kayak gitu untuk mudah hutan. Tapi untuk teman-teman yang pemula saya sarankan yang udah makan fur gitu aja ya, atau semi jadi kayak gitu. Itu untuk mudah hutan. Terus ya itu tadi teman-teman, minusnya ya gampang mati kalau masih bahan kayak gitu aja. Terus untuk gacoran. Nah, gacoran minusnya karena udah jadi ya teman-teman ya. Itu lagunya biasanya bawaan. Lagu bawaan itu ada plus minusnya. Kadang-kadang kenarian, kita suka lapet dia kenarian. Kalau pengen memasukkan cililin mungkin perlu ketika mabung lagi kayak gitu. Tapi untuk mudah hutan untuk burung yang sudah jadi sendiri kita tinggal milih-milih aja yang ada materinya apa, seperti itu biasanya. Ini masih overberahi teman-teman karena belum kondisi kayak gitu. Jadi untuk yang udah jadi, yang kedua minusnya biasanya harganya lebih tinggi untuk teman-teman pelajar
kayaknya kadang-kadang kebanyakan ya terlalu keberatan atau terlalu ketinggian kayak gitu. Itu PR-nya, minusnya. Tapi kalau budgetnya tinggi, kita bisa ngerawat ya. Untuk mudah hutan kalau nggak bisa ngerawat biasanya untuk gacoran, sorry sampai gacoran ya. Kalau kita nggak bisa ngerawat biasanya akan tambah jelek, bukan tambah bagus, intinya seperti itu. Akan menurun. Tetapi kelebihannya ya kita tinggal mendengarkan karena burungnya udah jadi kayak gitu ya. Kita tinggal ngerawat, tinggal minta settingan. Tapi kebanyakan orang-orang atau pemula yang beli yang udah jadi biasanya enggak tambah bagus, tambah rusak biasanya. Kebanyakan seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi garis besarnya aja. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain. Kalau teman-teman pengen tanya, Om Sis apakah ada pengalaman buruk ya? Masing-masing ada teman-teman. Jadi kalau saya sendiri mudah hutan pernah ada kematian, trotolan pernah, gacoran pun juga pernah kayak gitu, yang namanya hewan hidup ya. Dan di sini bergelut sama banyak murai batu, intinya seperti itu. Jadi tinggal tergantung teman-teman, itu tadi garis besarnya untuk teman-teman pemula bisa pertimbangkan ya. Untuk yang sudah ahli atau pemula punya pengalaman bagus, pengennya udah jadi apa trotolan, apa mudah hutan. Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu videonya teman-teman, semoga ada manfaatnya ya.